Shalom, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam Soal Gratia, Sekolah Gratis Teologi ya. Puji Tuhan kita terus belajar mengenai eskatologi, yaitu apa yang dikatakan Alkitab mengenai akhir zaman. Sekali lagi, kalau menurut ajaran Kristen, bagi Bapak Ibu Saudara yang tanya apakah ada kiamat, tentu jawabannya adalah ada, ya, kiamat bagi dunia, yaitu ketika dunia ini sudah waktunya dihukum oleh Tuhan. Jangan lupa ada hukumannya, ada 3 kelompok ya. Yang pertama adalah hukuman materai, ya, ketika golongan materai dibuka, maka ada hukuman yang datang ke dunia. Ingat ya, materai 1 itu adalah kuda putih, Antikristus datang ke dunia. Ia akan sangat jenius, membuat perjanjian seakan-akan akan damai, namun ia akan mengingkari perjanjiannya. Yang kedua, materai yang kedua adalah peperangan, ya, kuda merah, ya, peperangan yang luar biasa akan terjadi. Dan yang ketiga adalah kuda hijau kuning, artinya kelaparan. Nah, menarik, kelaparan itu dikatakan di sana, kuda kuning ini secupak gandum harga sedinar. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata koinix, ya, koinix, kata secupak itu koinix. Artinya apa? Itu ternyata ukuran liter kering menurut Barclays, ya. Jadi ukurannya apa sih kelaparan itu? Itu ternyata ukuran makan 1 orang. Sedangkan sedinar itu upah kerja 1 hari. Seharusnya 1 dinar itu bisa ngasih makan ayah, ibu gitu ya, dan anak-anaknya gitu ya. Tapi karena begitu kelaparan terjadi, kekeringan terjadi karena perang, maka gaji 1 hari hanya cukup untuk makan 1 orang. Karena itu banyak kelaparan, dan ditutup dengan kuda yang keempat hitam, yaitu kematian. Kematian banyak orang. Dan jangan lupa bahwa tribulasi atau hukuman akan dunia atau kiamat ini bukan terjadi lokal. Nah, banyak orang berpikir, wah lokal ya, nanti kelaparannya di sini, di benua ini, di benua itu. Enggak. Ini global. Seluruh dunia ngalami. Ya, materai 1-4. Materai kelima, kita ingat doa para martir. Ya, mereka berdoa supaya segera Tuhan membalaskan, ya, darah saudara-saudara mereka yang mati dibunuh karena orang nggak percaya. 6, gempa bumi yang besar, ya, interval, ya. Kisah di Alkitab ada intervalnya sebelum materai yang ke-7, ya. Lalu materai yang ke-7 membuka sangkakala 7 sangkakala. Jadi siap yang ke-7 itu selalu membuka sesuatu yang baru, ya. Sangkakala pertama mendatangkan es, hujan es, ya, yang bercampur darah. Lalu yang kedua, gunung besar dihempaskan ke laut. Yang ketiga, meteor absinthus, ya. Dan yang keempat, kegelapan. Jadi Tuhan menghukum dunia pakai apa? Pakai hukuman dari langit, gitu ya. Sesuatu yang dari langit. Kalau tadi itu hukuman dari manusia, Antikristus, ya, kelaparan, peperangan, dan mengalami kematian, gitu ya. Kalau ini hukuman dari langit, es, lalu gunung besar, meteor, dan kegelapan di langit, di bumi. Nah, ya, jadi itu hari yang mengerikan. Dan bagi setiap orang yang setia kepada Tuhan, hari itu nggak datang bagi dia, karena dia sudah diselamatkan, rapture, bahkan dapat mahkota, ya. Boleh tampilkan gambaran grafiknya atau gambaran future events. Jadi kalau kita percaya kan kita di atas, ya. Sedangkan yang di bumi mengalami kiamat atau tribulasi, ya, sesuatu under pressure, hukuman Allah. Nah, kita lanjut. Sangkakala kelima. Apa itu sangkakala kelima isinya? Kita buka sama-sama Wahyu 9 ayat 1-12, ya. Jadi sangkakala kelima ini ditiup oleh malaikat Tuhan yang berada di surga, ya, dilihat oleh Rasul Yohanes. Sangkakala kelima, Wahyu 9 ayat 1-12, dikatakan di sana, lalu malaikat yang kelima meniup sangkakala, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi.
dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, dan naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluarlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka diberikan dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi dan tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari daripada mereka. Dan rupa belalang itu seperti kuda yang dipersiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas. Dan muka mereka sama seperti muka manusia. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan. Dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan dada mereka sama seperti baju sirah. Dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik oleh banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka akan seperti kalajengking dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut, namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, sangkakala kelima ini membuka apa? Bintang jatuh ya, iblis ya, malaikat itu akan turun ke dunia. Lalu apa yang terjadi? Lucifer itu akan membuka jurang maut, ya, lubang jurang maut. Nah, lubang di sini dikatakan itu menggunakan kata Yunani artinya sumur atau terowongan, ya, sumur atau terowongan jurang maut atau jantung bumi, abusos dalam bahasa Yunani, abusos. Jadi tanggal kelima ini membuka jurang maut, yang dimana iblis itu sedang dihukum di situ. Nah, kalau teologi Yahudi itu nerakanya setan-setan, ya, ruang tunggu juga bagi arwah orang mati. Jadi kalau teologinya orang Yahudi, maksudnya di sini itu adalah nerakanya setan, gitu, lagi dibuka. Nah, muncullah belalang-belalang ini, gitu ya. Wah, keluar asap luar biasa. Nah, jadi kita di sini tahu bahwa hal yang penting ini menghukum manusia dengan menyiksa, tapi nggak mati, nggak bisa mati. Mereka ingin mati tapi nggak bisa mati. Wow, ini mengerikan ya. Begitu sakitnya mereka, kesakitan ya. Bayangkan tadi sudah kena hujan es seperti api, bercampur api, lalu kena meteor, lalu kena apa lagi, banyak, gelap, keadaannya nggak menyenangkan gitu ya. Lalu ada lagi iblis-iblis yang untuk menyiksa mereka ini dalam sangkakala kelima, ya. Wow, sesuatu yang sangat mengerikan gitu ya. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara ya, malaikat itu ketika malaikat itu 100%, maka 100% itu ada yang satu dijadi malaikat Allah. Lalu kelompok yang kedua adalah sepertiga jatuh ke bumi, ya, Wahyu 12. Jadi mereka jadi ikut iblis. Jadi ketika malaikat itu jatuh, ya, apa yang terjadi? Ada yang dipenjara. Ada yang dipenjara apa? Selamanya atau sementara. Selamanya langsung selamanya. Nah, sementara ini keluarnya di mana? Yaitu di sangkakala yang kelima dan sangkakala keenam. Ya. Sangkakala kelima ini ya, 5 bulan, lalu nanti keluar di sangkakala keenam. Ini celaka-celaka, ya, bahaya sekali. Ini terjadi sesuatu yang mengerikan, gitu ya. Dengan di sana di ayat 7, rupa belalang itu seperti kuda yang dipersiapkan untuk peperangan.
gitu ya. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, kita sudah baca ya. Dan muka mereka sama seperti muka manusia. Nah, menarik sekali di sini ya. Lalu pemimpin mereka namanya Abaddon, atau artinya adalah destroyer. Mereka dipimpin dengan malaikat, ya, pemimpin mereka malaikat jahat, malaikat iblis, itu namanya Abaddon, destroyer atau Apollyon. Saya nggak tahu ya kenapa banyak sekarang itu games gitu ya. Saya lihat games itu seringkali menggunakan terms dari Alkitab, ya, Abaddon, Apollyon, Absentus gitu ya. Lalu Harmagedon. Nah, itu kan sesuatu yang dari Alkitab, bahasa teologikal gitu ya. Nah, menarik sekali, mereka disuruh hukum manusia saja. Belalang ini nggak nyerang tumbuhan, tapi nyerang manusia. Karena memang yang mau dihukum Tuhan itu dunia, beserta juga manusia yang nggak percaya ini. Dan saat itu yang orang-orang ada kesempatan percaya. Sedangkan orang-orang percaya sedang bersukacita di surga gitu ya. Puji Tuhan, sampai ketemu di video berikutnya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Siapa yang mendengar atau menonton video ini atau podcast, Tuhan kiranya Engkau berkati, sehingga firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, mengubahkan kami. Karena kami percaya Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup Tuhan memisahkan, seperti pedang, memisahkan mana yang dosa, mana yang tidak. Memisahkan segala yang buruk dengan yang baik. Dan merupakan cermin bagi kami supaya kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Berikan kami Tuhan pertobatan, hati yang rindu bertobat. Roh Kudus boleh ingatkan setiap kami supaya kami bebas dari dosa-dosa kami. Ikatan-ikatan dosa dipatahkan dan kami boleh serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk kesempatan yang baik ini. Biarlah kami boleh belajar Alkitab dengan baik, iman kami bertumbuh dan kami boleh semakin setia kepada Tuhan dan mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih pertemuan kami dalam kesempatan berikutnya. Kiranya Engkau berkati semua yang mendengar dengan kesehatan, dengan iman yang bertumbuh-tumbuh, dengan segala yang baik, sampai pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita sampai di akhir video ini. Bapak Ibu Saudara yang suka, tinggalkan like, subscribe ya. Lalu boleh bagikan ke teman-teman yang bingung maksudnya itu apa kitab Wahyu, sehingga boleh sama-sama mempersiapkan diri untuk hari Tuhan ya. Dan biarlah hidup kita penuh dengan pertobatan, mengasihi Tuhan dan memuliakan namanya. Bapak-bapak saudara ingin bertanya, silakan tinggalkan di kolom komentar dan segera boleh saling berdiskusi, dan segera kalau saya ada kesempatan untuk menjawab, saya akan jawab Bapak-bapak saudara. Sampai ketemu dalam kesempatan berikutnya dalam video Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Tuhan berkati kita semua. Shalom.